Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya episode 25. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Clara tersenyum licik memikirkan sesuatu. Ray, apa kita lenyapkan saja Aira? Aku punya rencana bagus. Jangan bercanda kamu, Clara. Kita bisa masuk dalam jeruji besi. Emang kamu mau menghabiskan waktu di dalam sana? Tolak Ray. Tapi menurutku ini rencana yang bagus. Kita mainkan saja dengan halus sampai tidak akan ada yang tahu kalau kita pelakunya. Gimana? Apa kamu rela kehilangan segalanya? Kamu yang merintis dan mengembangkan perusahaan itu. Dan dengan mudahnya jatuh ke tangan Aira. Kalau Aira sudah tidak ada, semua pasti akan jatuh ke tangan kamu lagi. Ray menghela nafas berat. Nanti aku pikirkan lagi idemu itu. Kalau memang tidak ada cara lain, terpaksa kita melakukannya. Clara tersenyum senang. Dia memang sangat menginginkan Aira menderita. Tapi bahkan merebut suami Aira pun seakan tidak membuat Aira terluka sedikit pun. Malah dirinya yang selalu terkena imbasnya. Dan mendapatkan sial setiap kali berurusan dengan Aira. Itu yang membuatnya semakin membenci Aira. Clara dan Ray tidak menyadari bahwa Adam juga ada di sana. Secara kebetulan, Adam berencana untuk membooking kafe tersebut dan mengajak Aira ke sana. Tapi belum sempat dia masuk, dari luar dia melihat Clara dan Ray duduk tepat di dekat jendela. Adam pun akhirnya merubah niatnya. Dia akhirnya masuk dan mengambil meja dan duduk di balik dinding, tak jauh dari Ray dan Clara. Beruntung kafe tersebut sangat ramai pengunjung, sehingga Ray dan Clara tidak melihatnya. Apa? Mereka berencana melenyapkan Aira. Benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Ucap Adam murka mendengar percakapan Ray dan juga Clara. Dengan cepat, Adam keluar dari sana. Dia mengatur nafas dan berpikir bagaimana caranya menjaga Aira dari mereka. Kasihan Aira. Mereka benar-benar jahat sama Aira. Pantas saja kalau Aira sangat membenci mereka, ucap Adam. Aku harus kasih tahu Aira sekarang. Aku juga akan selalu mengawasi Aira agar tidak terjadi apa-apa padanya. Apapun itu, aku akan melindungi Aira. Ucapnya lagi, lalu bergegas masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Tujuannya yaitu menemui Aira di kantornya, karena hari masih siang dan Aira pasti masih berada di kantornya. Kurang lebih 20 menit, Adam tiba di kantor Aira. Dia sebenarnya agak ragu, karena beberapa hari ini, sejak kejadian waktu itu, Aira sama sekali tidak ingin bertemu dengannya. Dia juga tidak ingin menjawab teleponnya. Terlebih kemarin, Aira bahkan memblokir nomornya. Tapi Adam tidak ingin menyerah. Dia malah merasa semakin tertantang untuk mendapatkan hati Aira.
Adam berjalan dengan cepat menuju ruangan Aira. "Assalamualaikum, Aira," ucap Adam membuka pintu tersebut. Aira yang sedang sibuk membaca berkas di mejanya, kemudian mengangkat wajahnya melihat siapa yang datang. "Waalaikumsalam. Untuk apa kamu kesini? Aku sudah bilang tidak ingin bertemu kamu lagi. Tapi kamu masih saja selalu datang. Entah itu di rumah, sekarang di kantorku. Apa kamu tidak punya pekerjaan lain selain menemui aku?" ucap Aira yang langsung memarahi Adam. "Aira, aku kesini karena ada sesuatu yang ingin aku katakan. Ini penting," jawab Adam yang entah bagaimana memulainya. Dia bahkan bingung dan ragu apakah Aira akan percaya padanya jika dia mengatakan tentang rencana Ray dan Clara itu. Adam berjalan masuk, lalu duduk di kursi depan Aira. "Aku tidak peduli, penting ataupun tidak. Aku tidak ingin mendengarnya. Sekarang kamu boleh keluar dari ruangan ini. Aku sibuk. Masih banyak kerjaan," balas Aira yang kembali berusaha fokus pada pekerjaannya. "Ya ampun Aira, aku tidak tahu kalau hati kamu itu seperti batu, keras. Lupakan masalah di antara kita. Kamu boleh lanjut marahnya nanti. Ini jauh lebih penting dari itu," balas Adam yang langsung menutup map yang Aira pegang dan menggesernya. "Kamu apa-apaan sih? Aku ini lagi kerja, lagi sibuk. Kenapa kamu selalu muncul dimanapun? Kenapa kamu selalu ada saat aku ingin melupakan semuanya?" protes Aira yang mulai terbawa perasaan. "Ray dan Clara berencana melenyapkan kamu," ucap Adam yang langsung pada intinya. Dia tahu Aira tidak akan dengan senang hati memberikan kesempatan padanya untuk bicara. Aira langsung terkejut. "Apa? Melenyapkan aku? Maksudnya?" "Kamu boleh menganggap aku bohong soal yang lain, tapi kali ini aku mohon kamu percaya sama aku. Aku dengar sendiri percakapan mereka tadi. Itu semua ide Clara. Mereka marah karena kamu mengambil alih aset kekayaan Ray," ucap Adam. Aira terdiam mengatur nafasnya. Dia sudah menduga kalau urusan mereka tidak akan selesai secepat itu hanya dengan memberikan surat cerai. Aira sudah tahu jika Clara memang wanita yang berambisi untuk mendapatkan semua yang dia inginkan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. "Aira, kamu jangan khawatir. Aku bisa jaga kamu tiap saat. Aku akan lindungi kamu dari mereka dimanapun itu. Aku juga tidak menyangka Ray bisa sejahat itu. Yang aku lihat sepertinya memang Clara penyebabnya yang membuat Ray berubah menjadi seperti sekarang ini," ucap Adam. Dia begitu sangat mengkhawatirkan Aira. Dia takut jika terjadi sesuatu pada Aira karena hatinya memang sangat mencintai Aira. Bahkan walaupun Aira berkali-kali mengacuhkan dirinya. "Aku tidak khawatir dengan apa yang akan mereka lakukan atau apa yang mereka rencanakan. Kamu juga tidak perlu mengkhawatirkan aku.
Aku bisa menjaga diriku sendiri, dan aku bisa mengurus masalahku sendiri. Balas Aira yang terlihat tenang dan baik-baik saja. Entah apa yang ada dalam pikiran Aira. Adam bahkan merasa heran dengan sikap Aira yang tetap terlihat tenang, seolah tak akan ada yang bisa terjadi padanya. Tapi Aira, bagaimana mungkin aku tidak khawatir mendengar mereka merencanakan hal yang buruk ke kamu? Sudahlah Adam, kamu tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Kamu tidak perlu terlibat sesuatu yang hanya membuang waktu dan tenagamu. Aku bisa mengatasi semuanya. Kamu tenang saja, jawab Aira tegas. Adam semakin merasa heran dan bertanya-tanya. Baginya, Aira memang wanita yang sulit ditebak. Aira selalu berpikir sendiri dan memainkan permainannya sendiri tanpa bantuan siapapun, dengan caranya sendiri. Aira, aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, tapi aku tetap akan melindungi kamu dan mengawasi kamu. Aku nggak mau terjadi apapun sama kamu, ungkap Adam dengan tulus. Aira melihat mata Adam yang memang begitu tulus padanya. Tak ada kebohongan di matanya. Namun Aira masih dengan pendiriannya. Dia tidak ingin terjebak dengan siapapun. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kamu boleh pergi sekarang dari sini.